Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 11 SMK, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk aspek Al-Quran, yakni tentang taat pada aturan, etos kerja, dan berkompetisi dalam kebaikan. Baik, untuk materi ini kita akan lihat terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasar atau KD pengetahuan dari materi ini adalah 3.12, yakni menganalisis makna Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, serta hadis tentang taat pada aturan, etos kerja, dan berkompetisi dalam kebaikan. Adapun untuk KD keterampilannya adalah 4.12.1, yakni membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian 4.12.2, yakni mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, 4.12.3, yakni menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Lalu kita lihat tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, ini dia tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Berikutnya menganalisis hukum tajwid Quran Surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, lalu menyebutkan arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah 105, dan Al-Ma'idah ayat 48. Berikutnya menjelaskan makna isi kandungannya. Lalu berikutnya dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105, dan Al-Ma'idah ayat 48 dengan fasih dan lancar sesuai dengan hukum tajwid atau kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu berikutnya menampilkan contoh perilaku taat, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah 105, dan Al-Ma'idah ayat 48. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan siswa dapat menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan dari ketiga ayat tadi. Nah, sampailah kita kepada materi. Baik, yang pertama materinya adalah tentang taat kepada aturan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mari kita bacakan terlebih dahulu ayat tersebut bersama-sama ya. Silahkan kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Berikutnya Ibu lanjutkan dengan penjelasan hukum tajwid. Karena kalian sudah kelas 11, Ibu tidak lagi menjelaskan tentang hukum nun mati atau mim mati. Insya Allah kalian sudah mendapatkan materi tersebut di kelas 10. Mari kita lanjutkan pembahasan tajwidnya dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad badal, tafhim tarkik, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan ikhfa. Nah ini karena ikhfa ada di ayat tersebut, nanti Ibu kita bahas sedikit. Yang pertama mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Definisi mad wajib muttasil adalah jika ada salah satu huruf mad tabi'i diikuti alif atau hamzah dalam satu kata. Huruf mad tabi'i itu ada 3. 1, waw jika huruf sebelumnya dhammah. Kemudian yang kedua alif jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang ketiga ya jika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ada 3. Ya, waw, alif, iya. Nah, ini mad wajib muttasil definisinya tadi ulang. Jika ada salah satu huruf mad tabi'i yang tadi salah satu yang 3 tadi diikuti oleh alif atau hamzah ya dalam satu kata. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada lafaz ya ayyuhallazina. Di sini ada ya a, ada ya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka itu definisi mad tabi'i, termasuk mad tabi'i ya. Kemudian diiringi dengan hamzah ya, hamzahnya hidup. Kalau mad tabi'i alifnya atau hamzahnya mati, ya, tidak dibaca. Tapi ini alifnya hidup. Ya ayyuha, ya ayyuha ini diikuti oleh ini ada mad tabi'i, kemudian diikuti oleh hamzah, dan ini berada dalam satu kata ya, satu kata. Apa katanya? Ya ayyuha itu artinya wahai. Berarti wahai itu satu kata ya, satu kata atau dalam bahasa Arab disebut satu kalimah. Maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i diikuti dengan hamzah atau alif dalam satu kata atau satu kalimah, bukan satu kalimat ya. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Yang dimaksud di sini adalah kata atau kalimah ya. Nah, ini mad tabi'i, mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah ini beda tipis dengan mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil definisinya adalah jika ada salah satu huruf mad tabi'i sama ya dengan mad wajib muttasil definisinya diikuti alif atau hamzah dalam 2 kata. Bedanya kalau mad wajib dalam 1 kata, kalau mad jaiz dalam 2 kata. Jangan terbalik, wajib muttasil, jaiz munfasil ya. Sekali lagi definisinya hampir sama, mirip. Tapi perbedaannya kalau mad wajib muttasil dalam 1 kata, kalau mad jaiz munfasil dalam 2 kata. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada lafaz amanu ati'ullaha. Nah, ini huruf mad tabi'inya mana? Di sini ada waw sukun. Huruf sebelumnya berharokat dhammah ya. Huruf sebelumnya ini ada nun berharokat dhammah, maka ini mad tabi'i. Kemudian diikuti oleh alif. Nah, di alifnya di kalimat ati'u. Mad tabi'inya ada di kalimat amanu, ada di kalimat amanu. Kemudian hamzahnya ada di kalimat ati'u. Terpisah. Kalau mad jaiz, mad wajib dari satu kata, satu kalimat antara alif, antara mad tabi'i dengan alifnya. Kalau mad jaiz ini terpisah kata.
dalam dua kata ya terpisah, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Oke, baik. Next, berikutnya. Ya, berikutnya mad badal. Ya, mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah, badal itu artinya pengganti. Jadi mad badal itu artinya mad pengganti. Apa yang dimaksud dengan mad badal? Definisinya adalah jika ada huruf alif berharokat fathah berdiri. Nah, kita sering melihat di dalam Al-Quran ada kalimat yang alif, kemudian di atasnya ada fathah, seolah-olah fathahnya berdiri. Nah, itu disebut dengan mad badal. Badal itu pengganti. Ya, tadinya ini dua alif, yang satu alifnya berharokat fathah, yang satu mati, ya, sukun. Maka kemudian diganti dengan fathah yang seperti berdiri, maka itu disebut dengan mad badal, pengganti alif. Kemudian berikutnya tafhim. Apa tafhim? Tafhim itu artinya tebal. Maksudnya, jika kita membaca lafaz Allah, sedang huruf sebelumnya berharokat domah atau fathah, maka itu harus dibaca tebal, ya. Lafaz Allahnya harus dibaca tebal. Allah, gitu ya, tebal. Contoh, dalam kalimat ati Allah, Allahnya itu dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf sebelum lafad Allahnya ini berharokat dhammah, ya, berharokat dhammah atau berharokat sukun ya, atau mati, sama itu juga tebal. Jadi jika ada huruf sebelum lafad Allah berharokat dhammah atau sukun seperti ini ya, wawunya sukun mati. Nah, maka itu dibaca tebal lafaz Allahnya atau disebut dengan tafhim. Ati Allah. Kemudian berikutnya tarkik. Tarkik sama apa namanya? Tarkik dan tafhim ini kedua-duanya hukum tajwid dalam menghukumi lafaz Allah, yang membaca lafaz Allah. Tarkik itu sebaliknya tipis. Kalau tafhim itu tebal, kalau tarkik itu tipis. Nah, maknanya adalah atau maksudnya adalah jika kita membaca lafaz Allah sedang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kalau tadi berharokat domah ya atau fathah, misalkan Rasulullah ada lafaz Allah ya, huruf sebelumnya lam berharokat fathah, Rasulullah, lafaz Allahnya itu dibaca tebal. Nah, kalau tarkik itu tipis, kita lihat contohnya dalam lafaz Bismillah. Tidak Bismillah, tidak tebal, tapi Bismillah harus tipis. Kenapa? Karena huruf sebelum lafaz Allahnya ini berharokat kasroh. Jadi untuk membaca lafaz Allah ini terbagi dua caranya, bisa tafhim atau tebal, bisa tarkik atau tipis. Tandanya, jika sebelum lafaz Allahnya ini hurufnya berharokat dhammah atau sukun itu mati ya, atau fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Tapi Allah, Rasulullah, ya. Kalau huruf sebelum lafaz Allahnya berharokat kasroh, ini sebaliknya harus dibaca tipis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillah. Ya, itu. Jadi ada tata caranya. Itulah perlunya kita mempelajari hukum tajwid. Karena supaya kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ya. Kemudian ada alif lam komariah. Nah, alif lam itu terbagi dua, alif lam komariah dan alif lam samsiah. Apa yang dimaksud dengan alif lam komariah? Alif lam komariah adalah jika ada huruf alif lam dan huruf alif dan lam berdekatan atau bersamaan atau bergandengan dan huruf lamnya dalam keadaan sukun. Ya, kita lihat contohnya. Wa ulil amri di sini ada alif dan lam bergandengan atau berdekatan, kemudian di atas lamnya, di atas alif lamnya ini sukun sehingga lamnya tidak dibaca, ya, lamnya tidak dibaca. Ulil, ya, ulil, jadi mati lamnya, ya, tidak ada harokat, maka itu disebut dengan alif lam komariah. Sebetulnya hurufnya ada 15, ya, hanya kalau dihafalkan satu-satu, bagusnya sih dihafalkan satu-satu, tapi cara mudahnya adalah memperhatikan apa namanya, tanda bacanya di sini. Kalau di atas alif dan lamnya itu sukun, berarti itu alif lam komariah, ya.
Ada 15 ibgi hajjaka wa khafa kima alif ba jim ha jim kaf waw khafa ya, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua alif lam itu adalah alif lam syamsiah. Apa maknanya? Alif lam syamsiah adalah jika ada huruf alif dan lam berdekatan atau bersamaan atau bergandengan, sama ya dengan alif lam komariah. Apa bedanya? Kalau alif lam syamsiah lamnya dalam keadaan tasydid atau huruf setelah lamnya dalam keadaan tasydid ya. Jadi kalau komariah di atas alif dan lamnya itu sukun, kalau syamsiah di atas alif lamnya tasydid ya. Nah, tasydid ini syiddah atau tasydid seperti ini bentuknya ya. Seperti angka 3 terbalik gitu ya, bukan terbalik, apa namanya, tengadah gitu ya. Itu namanya tasydid atau syiddah. Nah, itu alif lam syamsiah atau tidak di atas lamnya tapi di atas huruf setelah lamnya ada huruf yang bertasydid, maka itu pun disebut dengan alif lam syamsiah. Kita lihat contohnya, ya ayyuhalla. Halla nih ada alif dan lam bergandengan, kemudian di atas lamnya ada tasydid ya. Nanti kita lihat contoh yang lain yang termasuk dengan dalam alif lam syamsiah. Nah, baik, berikutnya ikhfa. Nah, sebetulnya ikhfa ini bagian dari hukum nun mati ya. Ibu tidak akan menguraikan hukum nun mati. Semoga kalian sudah mendapatkan materi ini di kelas 10 ya. Hanya membahas sedikit saja ya. Ikhfa itu artinya samar atau sengau. Maksudnya jika ada nun sukun atau tanwin ya, tanwin fathah tain atau kasratain ataupun domah tain itu namanya tanwin. Baik fathah tain ya, kasratain, domah tain bertemu dengan huruf-huruf ifa yang jumlahnya 15 ya. Jumlahnya 15. Apa saja yang 15? Silakan nanti dicari huruf ifa itu 15. Ibu yakin kalian sudah kelas 11, kelas 10-nya mudah-mudahan sudah dipelajari. Tapi untuk memudahkan sebetulnya dalam menghafal huruf-huruf dalam nun mati itu, kalian cukup menghafalkan huruf izhar, idgham, iqlab. Nah, izhar ada 6, kan sedikit. Idgham ada 6 ya. Izhar, hamzah, ha, ain, ha, gin, kha. Kemudian idgham ada 6 ya, nun, mim, waw, lam, ro ya. Atau yana mau lari ya, supaya mudah menghafalnya. Atau yarmaluna disingkat. Kemudian iqlab ada 1, ba. Nah, sisanya berarti itu ikhfa. Jika ada nun mati atau tanwin, baik fathatain, kasratain maupun domatain bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain yang ada di dalam huruf izhar, idgham, dan iqlab berarti itu huruf ikhfa. Makanya hafalkannya yang izhar, idgham, iqlab, ya itu saja. Jadi yang ikhfa berarti sisanya pasti termasuk ikhfa ya. Cara membacanya tadi disamarkan atau disengaukan. Ini contohnya kita lihat. Fa'in tanaza'tum. Fa'in tak ada nun sukun. Setelah nun sukun ini ada huruf ta, termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka ini hukumnya ikhfa. Cara bacanya harus disamarkan, artinya tidak jelas seperti izhar nun matinya, tidak dimasukkan seperti idgham, tidak juga ditentukan seperti mim mati dalam iqlab, tapi disamarkan atau disengaukan ya. Fa'il tanaza'tum ya. Fa'il ta. Nah, ini ikhfa. Baik, kita lihat berikutnya penerapan hukum tajwid dalam Quran surat An-Nisa ayat An-Nisa 59 ya. Yang pertama ini Ibu tidak bahas semuanya, silakan nanti sisanya dicari ya. Yang pertama ada kalimah ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina. Tadi sudah dibaca, sudah dibahas. Ya ayyuha itu hukumnya mad wajib muttasil. Alasannya ada huruf mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau diikuti dengan huruf alif dalam satu kata. Ya ayyuha itu satu kata, artinya wahai. Kemudian amanu ini tadi ada fathah berdiri ya, berarti itu mad badal ya, mad pengganti, ada alif mati sebetulnya di situ diganti, alasannya huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Lalu yang ketiga maaf, atiullaha tadi tafhim. Kenapa disebut dengan tafhim? Ya, tafhim itu artinya tebal karena tandanya lafaz jalalah didahului dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Lalu yang keempat wa ulil amri. Ini ada lil a, ada alif dan lam, berarti ini hukum alif lam, maka ini termasuk ke dalam alif lam komariah karena di atas lamnya ada sukun ya, komariah dibaca jelas lamnya. Kemudian huruf alif dan lam berharokat sukun ya, ini alasannya. Lalu yang kelima
Yang kelima, fa'in tanaza'tum fa'in ta. Nah, ikhfa, nun sukun bertemu dengan ta. Alasannya, nun sukun bertemu dengan huruf ta atau huruf ikhfa. Baik, kita lanjutkan dengan mufrodat atau arti kata. Ada beberapa arti kata ya dalam surah An-Nisa. Yang pertama, ya ayyuha artinya wahai. Alladzina amanu artinya orang-orang yang beriman. Allah artinya taatilah Allah. Wa ulil amri artinya dan pemimpin ya. Minkum di antara kamu. Fa in tanaza'tum jika kamu berbeda pendapat fi syai'in tentang sesuatu farudduhu maka kembalikanlah ia ilallahi kepada Allah war rasuli dan rasul in kuntum jika kamu tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir zalika khairun yang demikian itu lebih baik wa ahsanu ta'wila dan lebih baik akibatnya ya. Nah, ini beberapa arti kata dalam surat An-Nisa ayat 59 untuk melatih hukum tajwid yang sudah tadi Ibu jelaskan. Boleh nih dari beberapa kata ini kalian analisis hukum tajwidnya. Berikutnya makna isi atau isi kandungan ayat ya. Apa saja makna yang terkandung dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama bahwa orang-orang yang beriman itu wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan Al-Quran, isi Al-Quran ya. Kemudian yang kedua wajib taat kepada ulil amri. Ya, ulil amri itu tadi artinya pemerintah ya di antara kamu selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri tersebut memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tentu kita tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Ya, selama berada dalam ketaatan kepada Allah, maka kita wajib tunduk. Tapi kalau sebaliknya sudah memerintahkan tentang kemaksiatan kepada Allah, ya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Lalu yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka kita harus mengembalikannya kepada aturan Allah, kepada aturan Rasulullah, yakni kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, maka tentu keimanannya ini dipertanyakan. Ya. Lalu yang terakhir, kandungan makna atau isi kandungan dari ayat ini adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Berikutnya contoh dan sikap atau perilaku ya dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini ada beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman terhadap surah An-Nisa ayat 59, antara lain yang pertama berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri atau pemerintah. Yang kedua, contoh sikapnya adalah meyakini bahwa setiap perintah Allah itu pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, tentu Allah tahu mana yang terbaik untuk manusia. Karena itu Allah berikan panduan ya bagaimana kita menjalani hidup ini supaya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, panduannya yakni Al-Quran. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Ya. Yang ketiga, berusaha melaksanakan perintah Allah sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Ya. Jadi contoh sikapnya adalah yang ketiga berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita, sekuat tenaga kita, ya, sesuai dengan kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Ya. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam hal ibadah, ya, ritual maupun sosial. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah teladan kita, ya, karena kita umatnya Rasulullah. Rasulullah adalah teladan kita, uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan ini, maka teladani, laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir,
contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan terhadap surat An-Nisa 59 adalah mematuhi aturan dari pemerintah selama aturannya tidak bertentangan. Baik, yang kedua yakni tentang etos kerja. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Al-ayah Allahu a'lam bimuradih. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita lihat untuk penerapan hukum tajwidnya. Tadi sudah dibahas beberapa hukum tajwid. Ini kita lihat penerapan hukum tajwid dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu. Ini ada lafad Allah, ya. Lafad Allah, fasayarallahu. Tadi jika ada huruf sebelum lafad Allah itu fathah atau dhammah atau sukun, maka lafad Allahnya harus dibaca tebal atau tafhim. Maka ini dihukumi tafhim. Kenapa disebut tafhim? Karena lafad jalalah atau lafad Allah didahului dengan tanda baca fathah. Berikutnya wal mu'minun. Ini ada alif dan lam bergandengan di atas lamnya, di atas alif dan lamnya sukun. Berarti ini tandanya alif lam qamariyah, ya. Lamnya dibaca jelas wal mu'minun. Alif lam qamariyah. Alasannya ada huruf alif dan lam berharokat sukun. Lalu berikutnya wasyahadati. Wasyahadati ini ada alif lam bergandengan, kemudian ada huruf yang bertasydid atau syiddah, ya, bertasydid di atas huruf setelah alif dan lamnya, maka ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Jadi sekali lagi ulang, kalau di atas alif dan lamnya itu sukun, ya, maka itu alif lam qamariyah. Tapi jika di atas alif lamnya ada tasydid atau huruf setelah alif lamnya ada tasydid, maka itu alif lam syamsiyah. Ya, alasannya setelah alif dan lam ada huruf bertasydid. Lalu berikutnya fayunabbi'ukum bima. Fayunabbi'ukum bima. Nah, ini ada hukum mim mati. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di awal, mudah-mudahan hukum mim mati ini sudah kalian dapatkan materinya di kelas 10. Ya, ini ada hukum mim mati bertemu dengan ba, ini hukumnya ikhfa syafawi. Hukum mim mati itu ada 3, ya, terbagi ke dalam 3, izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilan atau idgham mimi. Ya. Nah, kenapa disebut dengan ikhfa syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau nun mati bertemu dengan huruf ba itu iqlab. Kalau mim mati bertemu dengan ba itu hukumnya ikhfa syafawi. Kemudian yang terakhir ta'maluna. Nah, biasanya ini ada di akhir ayat. Tulisannya ta'maluna tapi dibaca ta'malun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tulisannya al-kafiruna, nunnya ada harokatnya fathah, tapi nunnya dibaca mati. Ini disebut dengan mad arid li sukun. Kenapa? Alasannya bacaan mad di akhir kalimat, ya. Ada huruf madnya ini wawu sukun bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah sebelumnya, ini mad tabi'i atau huruf mad tabi'iyah, kemudian diiringi dengan salah satu huruf hijaiyah dan berada di akhir ayat, kemudian hurufnya yang terakhir ini dibaca waqaf atau berhenti, maka harus dimatikan. Maka ini disebut dengan mad arid atau mad arid li sukun. Berikutnya kita lihat mufradat atau
makna arti kata ya, arti perkata dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Waqul artinya dan katakanlah, i'malu bekerjalah kamu, fasayarallahu maka Allah akan melihat amalakum pekerjaanmu, wa rasuluhu dan begitu juga rasulnya, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin, wasaturadduna dan kamu akan dikembalikan ilallah kepada Allah ya, kepada ilallah kepada Allah, alimil ghaibi yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati dan yang nyata, yang terlihat ya. Fayunabbiukum lalu diberitakannya kepada kamu sekalian, bima kuntum apa yang telah kamu ta'maluna kerjakan. Nah, ini arti perkatanya atau disebut dengan mufradat. Berikutnya makna atau isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105, yakni yang pertama, dalam ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Ya, waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Jika membunuh seseorang, kemudian orang itu mati, maka tidak akan bisa mengembalikan orang tersebut. Karena itu, pergunakan waktu sebaik mungkin, ya, manfaatkan waktu seefisien mungkin. Kalian waktunya belajar, manfaatkan untuk belajar. Jangan sia-sia meskipun sekarang sedang dalam keadaan pandemi, belajar online, manfaatkan ya kesempatan untuk belajar, gunakan dengan baik. Jangan malas, jangan berleha-leha karena waktu terus berjalan. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-Nya karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria atau ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, dan mengharap pujian manusia. Yang ketiga, Allah memotivasi hamba-Nya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut, tapi melihat proses, ya, melihat prosesnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk dalam proses ini untuk mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan ridha Allah ya. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ya, jadi Allah Maha melihat. Yang selanjutnya, yang terakhir, bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama di dunia. Ya. Lalu yang berikutnya, contoh atau beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman terhadap surat At-Taubah ayat 105. Antara lain adalah yang pertama, menjadikan segala bentuk aktivitas kehidupan di dunia, baik ketika bekerja maupun belajar, guna menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan segala aktivitas kita, baik bekerja maupun kalian dalam keadaan belajar, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya kita bertawakal kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah dan menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Yang kedua, menciptakan atau memperoleh pekerjaan yang halal dan tidak melanggar aturan agama Islam. Lalu contoh sikap yang ketiga adalah senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh atas apa yang ingin diupayakan. Ya. Berikhtiar sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita ingin sukses, maka belajar dengan sungguh-sungguh. Waktunya belajar. Ya. Dan jangan lupa harus seimbang antara pekerjaan dengan akhirat. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bekerjalah kalian untuk duniamu. Boleh kita bekerja mencari dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tapi jangan lupa dengan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ya, jadi harus seimbang, harus balance. Dan kita juga diingatkan, faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmunya. Ya, kita ingin menjadi chef yang sukses misalkan, atau mau menjadi desainer yang sukses, ya, yang sesuai dengan syariat Islam tentunya, maka harus dengan ilmunya, ilmu agama
tentu harus dituntut ya, sehingga kita tidak arahnya sesuai dengan untuk mencari keridhaan Allah tadi ya. Dan waman aroda akhirah, maka barang siapa yang ingin sukses di akhirat, ingin masuk surga, ingin mencapai kehidupan yang tenang di akhirat, maka harus dengan ilmunya. Sholat harus dengan ilmunya. Semua ibadah kita harus dengan ilmunya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka kalau kita ingin kedua-duanya sukses, maka harus dengan ilmu keduanya. Ya. Yang keempat, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman terhadap Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini adalah mengimani segala hal dan bentuk yang nyata maupun gaib. Karena Allah menciptakan makhluk di dunia ini tidak hanya yang nyata seperti manusia, hewan, dan sebagainya, tapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang gaib, ya, seperti jin, kemudian malaikat. Tentu kita harus percaya dan meyakini bahwa ada makhluk lain yang gaib, yang tidak nyata, yang tidak terlihat oleh kita. Kemudian yang berikutnya, mempersiapkan bekal kematian dengan sebaik mungkin dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tadi mengimani hal yang dan bentuk yang nyata maupun gaib. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk untuk menuliskan amal perbuatan kita. Kita harus meyakini itu, sehingga kita akan tetap berada dalam rel-rel atau dalam koridor agama kita, yakni agama Islam ya, sesuai dengan perintah Allah. Lalu mempersiapkan bekal kematian dengan sebaik mungkin dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Lalu yang terakhir, menghindari perilaku malas dan sejenisnya. Baik, tadi surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan sudah. Lalu yang kedua tadi tentang etos kerja, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang terakhir adalah kompetisi dalam kebaikan, yakni Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul azim. Al-ayah wallahu alam bimuradih, artinya, dan kami telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Baik, kita lihat dulu penerapan hukum tajwid dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48.
Yang pertama, likullin ja'alna. Likullin ada tanwin, hukum tanwin atau hukum nun mati. Sekali lagi mudah-mudahan hukum nun mati atau tanwin sudah kalian pahami di kelas 10. Likullin ini ada tanwin, kasratain bertemu dengan jim. Jim termasuk salah satu huruf ikhfa. Ya, jim ini tidak ada di dalam huruf izhar, idgham maupun iklab. Izhar alif ha, ain ha, ghin kha, tidak ada jim. Idgham ya namaulari atau yarmaluna, ya nun mim waw lam ro, tidak ada jim. Iklab hanya satu ba, ya. Maka jim berarti ada di ikhfa, ya. Karena hukum normatif itu tadi terbagi 4, izhar, idgham, iklab dan ikhfa. Ya, sisanya berarti itu ada di ikhfa. Karena itu jim ada di ikhfa, maka ini hukumnya ikhfa. Tadi ikhfa artinya samar atau sengau, maka dibacanya likullil sengau, ya. Oke. Kemudian alasannya tanwin atau kasratain pada huruf lam bertemu dengan huruf jim. Jim termasuk salah satu huruf ikhfa. Lalu yang kedua, milkum. Milkum syir'ata. Milkum ini juga termasuk ikhfa. Nun hukum nun matiyah bertemu dengan kaf termasuk salah satu huruf ikhfa. Kumshi. Nah, kumshi di sini ada mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun tadi terbagi ke dalam 3. Mim izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Ya. Ikhfa syafawi hurufnya 1 yaitu ba. Idgham mimi atau idgham mutamatsilin mim. Idgham mimi, mim ketemu mim mati ketemu mim. Nah, sisanya termasuk ke dalam izhar syafawi. Semua huruf hijaiyah dalam hukum mim mati kecuali ba dan mim itu termasuk izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan shin berarti itu izhar syafawi. Alasannya mim sukun bertemu dengan huruf shin. Lalu wa min haja. Nah, ini ada fathah tain bertemu dengan alif, kemudian dibaca waqaf. Tulisannya fathah tain harusnya hajan. Tapi karena waqaf atau berhenti, maka fathah tainnya dibaca seolah-olah fathah di situ. Maka itu disebut dengan mad iwad. Nah, ini tambahan lagi hukum tajwid ya, mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah apabila ada huruf yang berharokat fathah tain, ya, kemudian dibaca waqaf atau berhenti, maka fathah tainnya dibaca seolah-olah fathah di situ. Wa min haja, tidak wa min hajan, tapi wa min haja itu namanya mad iwad. Alasannya tanda baca fathah tanwin, fathah tain maksudnya ini ya, bertemu alif dan diwakafkan jadi dibaca seolah-olah fathah. Lalu berikutnya walau Allahu. Nah, ini tadi sudah dibahas, ada alif mati huruf sebelumnya fathah di dalam huruf shin. Ini mad tabi'i disambung dengan hamzah ya, atau alif di sini kebetulan hamzah, dan sya ini satu kalimah. Maka ini hukumnya mad wajib mutasil. Ya, wajib disambung, wajib mutasil. Alasannya mad asli atau mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata ya. Dibacanya 5 harokat panjang atau 5 ketukan atau 5 alif ya. Walau sya'allahu ya. Kemudian yang terakhir ummatan wahidatan. Ini ada tanwin bertemu dengan waw. Ini dalam hukum nun mati juga. Tanwin atau hukum nun mati atau hukum tanwin ya bertemu dengan waw. Waw termasuk huruf idgham. Idgham ada 6 tadi yana maulari, siana maulari atau yarmaluna ya romim lam waw nun ya. Yana maular ya nun mim waw lam ro sama saja yaitu huruf idgham. Ini tanwin bertemu dengan waw ya, waw termasuk salah satu huruf idgham, idghamnya idgham bigunnah. Cara membacanya dimasukkan tanwinnya ke dalam waw karena idgham itu artinya memasukkan ummatawa, tidak ummatan tapi ummatawa ya, karena idgham harus dimasukkan ummatawa ya. Kemudian karena waw ini bigunnah ya, huruf idgham bigunnah, maka harus disertai dengan dengung. Gunnah itu artinya dengung. Ummatan wahidah ya. Alasannya tanda baca fathah tanwin atau fathah tain maksudnya bertemu dengan huruf waw. Baik, berikutnya mufradat atau arti kata dari surat Al-Maidah ayat 48. Tadi ayatnya agak panjang, jadi agak banyak di sini mufradatnya ya. Wa anzalna artinya dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, Alkitab, kitab, yakni maksudnya adalah Al-Quran ya, yang dimaksud adalah Al-Quran, bil haqqi dengan membawa kebenaran, musaddiqan yang membenarkan, lima terhadap apa atau kitab-kitab ya,
terhadap kitab-kitab baina yadaihi di antaranya minal kitabi dari kitab-kitab wa muhaiminan dan menjaganya alaihi kepadanya. Fahkum maka putuskanlah bainahum perkara di antara mereka bima anzalallahu menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka minkum darimu syir'atan aturan wa minhajan dan jalan yang terang walau sya'allahu dan kalau Allah menghendaki la ja'alakum niscaya kamu dijadikan ummatan wahidatan satu umat saja walakin akan tetapi liyabluwakum Allah hendak mengujimu fima terhadap apa atakum yang diberikan kepadamu wahai Muhammad. Fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah dalam kebaikan ilallahi kepada Allah marji'ukum tempat kamu kembali jami'an artinya semuanya fayunabbi'ukum lalu diberitahukannya kepadamu. Nah ini mufradat atau arti perkataannya seperti itu. Baik, berikutnya makna atau isi kandungan ayat dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita lihat apa kandungan ayatnya. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu beragam macamnya. Hanya saja untuk menguji mereka serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Kita harus yakin itu, bahwa Allah sebelum menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Lalu Allah yang terakhir menurunkan Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Kemudian yang kedua, setiap umat tentu memiliki hukum dan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi hidup dan masa mereka. Namun secara akidah tujuan mereka sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya sama karena perintahnya sama dari Allah, ya. Hanya yang terakhir menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan itu, yakni Al-Qur'an, ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah menurunkan kitab Taurat sebelumnya, kitab Zabur sebelumnya, kitab Injil sebelumnya ya sebelum Al-Quran? Karena tadi untuk menguji mereka serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Taat atau tidak ya? Pertama Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya lalu terakhir Al-Quran. Taat atau tidak ya? Berlomba-lomba atau tidak ya? Lalu setiap yang ketiga Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya ya sehingga ia bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebab kitab sebelumnya sudah tidak lagi otentik ya keasliannya sudah banyak perubahan ya yang ada sekarang ini sudah banyak perubahan ya kitab-kitab sebelumnya itu sebelum Al-Quran itu karena sudah banyak yang dirubah oleh tangan manusia kecuali Al-Quran karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah ya dijaga oleh Allah, Allah yang menjaganya, tidak akan pernah mengalami perubahan dari mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai nanti terjadi kiamat atau akhir zaman, Al-Quran ini tidak akan ada perubahan, tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan tidak bermacam-macam Al-Quran di Arab Saudi, tulisannya Arab dibacanya sama, di Indonesia sama, membaca Al-Quran sama, mau di Amerika Al-Quran dibaca sama, ya, tidak ada perubahan, tidak ada yang berbeda. Itulah keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kata Allah. Allah yang menurunkan semuanya kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah. Dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Tidak akan pernah mengalami perubahan. Ya, akan sama dari mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad wahyu pertama sampai terakhir nanti terjadi kiamat, Al-Quran ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalaupun ada yang mengalang, ada Al-Quran baru, maka itu adalah satu kebohongan besar. Ya, tidak akan terjadi perubahan. Allah yang akan menjaganya. Lalu yang keempat, seluruh umat yang Allah ciptakan akan kembali kepadanya sehingga mereka semua akan mendapatkan balasan terhadap apa yang sudah dikerjakan di dunia. Jadi kita berada di dunia ini tentu akan mempertanggungjawabkan. Kita akan kembali ke akhirat. Kita akan mengalami kematian. Ya, kiamat kecil itu kematian. Sebelum terjadi kiamat kubro, kiamat besar, kita akan mengalami kiamat kecil, yakni kematian. Nah, dalam kematian itu ketika kita berada dalam barzakh, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Ya, lalu ayat ini pula mengajak kita semua agar senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam
kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam kesesatan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh hal kecil, mengajak teman atau mengajak saudara, adik, kakak, atau bahkan mengingatkan orang tua itu boleh dalam hal kebaikan, ya, dalam hal beribadah kepada Allah, ya, mengajak sholat berjamaah di rumah, mengajak teman-teman untuk mengaji, misalkan ya, tilawah, tadarus, dan sebagainya. Ya. Lalu kita lihat yang terakhir adalah contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan terhadap Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa sebelum Al-Quran ini turun, ada kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Lalu terakhir Allah menurunkan kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran sebagai penyempurna yang menyempurnakan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, betul Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Zabur. Itu kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quran. Kita harus meyakini, ya harus meyakini. Hanya meyakininya ini secara ijmali saja, ya, secara ijmali saja bahwa yakin, hanya yakin tidak perlu kita mencari kitab itu satu-satu lalu kita mempelajarinya karena dalam Al-Quran itu sudah ada apa yang diturunkan Allah dalam Injil, apa yang diturunkan Allah dalam Taurat, apa yang diturunkan Allah dalam Zabur. Intinya semuanya adalah mengajak kepada ketauhidan. Tapi yang asli tadi ya, karena yang sekarang itu sudah keotentikannya, keasliannya sudah tidak diragukan, sudah diragukan karena sudah banyak mengalami perubahan kecuali Al-Quran. Lalu yang kedua, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Ya. Lalu yang ketiga, berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah digariskan ke dalam Al-Quran. Yang keempat, senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Artinya apa tadabbur Al-Quran ini? Selain bertilawah, selain membacanya, rajin membacanya, tadarus, kita juga mempelajari isinya, mempelajari maknanya, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Lalu yang ke 5, senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya, ya. Terkadang kita banyak ujiannya, banyak godaannya ya untuk menerapkan syariat Allah ini. Tentunya kalau kita lulus ya, maka kita akan mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah, ya. Karena bahkan Rasulullah mengatakan jihad yang sebenarnya itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Kadang-kadang malas untuk sholat, ya malas untuk beribadah, malas untuk tadarus membaca Al-Quran, ya nafsunya lebih besar, lebih suka buka HP daripada buka Al-Quran, ya karena itu adalah ujian sebetulnya untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu, maka kita berhasil ya berjihad melawan hawa nafsu. Ya itulah jihad yang sebenarnya kata Rasulullah. Baik, berikutnya senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, ya. Bersemangat dalam berkompetisi untuk kebaikan, ya. Fastabiqul khairat tadi untuk kebaikan, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang terakhir, senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya saat di dunia. Baik, inilah materi tentang taat kepada aturan, kemudian etos kerja, dan berkompetisi dalam kebaikan. Kompetensi dasar sudah disampaikan, tujuan pembelajaran juga sudah, materi juga sudah, ya. Mulai dari ayat, hukum tajwid, mufradat atau arti kata, lalu tadi isi kandungan dan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan terhadap 3 ayat tadi. Lalu yang terakhir Ibu akan tutup dengan penugasan. Ya, ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah salinlah ke dalam buku catatan kalian ya ayat-ayat berikut yang tadi sudah kita baca bersama, sudah kita bahas. Ya, yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang kedua Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Silakan kalian salin dalam buku catatan kalian dilengkapi dengan terjemah dan isi kandungannya.
Nah, tugas ini dikumpulkan melalui Google Classroom ya di kelas masing-masing yang sudah Ibu sediakan. Kemudian tugas yang kedua adalah buatlah video hafalan dari salah satu ayat berikut. Boleh dipilih salah satunya kalian hafalkan kemudian di-shoot atau divideokan, baik boleh surat An-Nisa ayat 59 atau ayat 105 atau Al-Maidah ayat 48. Ya, salah satunya kemudian divideokan, lalu video hafalan tersebut di-share melalui channel YouTube kelas. Nanti per kelas dibuat channel YouTube-nya lalu di-upload di situ. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini untuk materi dalam aspek Al-Qur'an di kelas 11, Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan, lalu kemudian surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja, yang terakhir tadi surat Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom chat atau disampaikan melalui WA group ya, atau boleh juga di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan materi berikutnya atau KD berikutnya. Ibu tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.